Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa masih tentang saum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 185 ketika membahas tentang saum. Saum itu wajib, tapi ada beberapa orang yang diberikan keringanan untuk tidak saum. Allah berfirman, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Siapa orang yang sakit atau musafir, maka boleh dia berbuka, tidak saum. Tapi dia harus mengganti di hari-hari lain sejumlah hari yang sama. Kenapa orang yang sakit dan safar boleh tidak saum tapi harus diqadha? Karena Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi dari hadis ini kita tahu salah satu orang yang boleh tidak saum adalah musafir. Ma'ni musafir, musafir bahasa Indonesia atau Arab. Bukan musafir bahasa Sunda. Kalau musafir bahasa Sunda artinya apa? Pengemis, barang main. Bukan itu. Ada saya mau musafir jadi tidak saum. Padahal masih di kampung. Nah, sebab musafir dalam bahasa Sunda artinya peminta-minta. Bukan itu yang kita maksud. Musafir adalah orang yang sedang safar. Orang yang sedang bepergian keluar kota. Maka boleh tidak saum. Apakah wajib tidak saum alias harus berbuka? Tidak juga. Boleh saum, boleh tidak saum. Seorang sahabat namanya Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya, "Ya Rasulullah, asumu fis safar?" Wahai Rasulullah, boleh enggak saya saum ketika safar? Kenapa Hamzah bertanya begitu? Karena dia sering safar. Maka kata Nabi SAW, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Boleh kalau kamu mau saum, tapi kalau kamu mau boleh berbuka juga. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Falam yu'im bis-shaimu 'alal muftir walal muftir 'alas shaim." Kami pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang saum, ada yang tidak. Orang yang saum tidak mencela, tidak menyalahkan orang yang tidak saum. Yang tidak saum juga tidak mencela yang saum. Dan Nabi SAW membolehkan kedua-duanya. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jadi dua hadis yang barusan menunjukkan saum atau tidak saum bagi orang yang safar itu adalah takhir bukan tafdil. Takhir itu boleh memilih. Boleh saum, boleh tidak. Bukan mana yang lebih utama saum atau tidak. Cuma ada beberapa riwayat yang mengisyaratkan seolah-olah berbuka bagi orang yang safar itu lebih utama. Kalau bepergian terus berbuka itu lebih utama daripada saum. Sebagaimana hadis-hadis berikut ini. Berkata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Allah itu paling suka kalau keringanannya diambil, dilaksanakan. Dan berbuka bagi orang yang safar adalah keringanan. Allah suka kalau keringanan diambil, sebanding dengan Allah benci kalau orang bermaksiat kepadanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Hadis lain menyatakan kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah suka kalau keringanan yang Allah berikan dilaksanakan, sebagaimana Allah suka kalau kewajiban-kewajibannya dilakukan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban, Al-Bazzar dan yang lain-lain dengan sanad yang juga sahih. Jadi dua hadis ini mengisyaratkan seolah-olah berbuka ketika safar itu lebih utama daripada saum. Tapi ini diqayyid, dibatasi, disyaratkan berbuka lebih utama itu kalau saumnya itu memadaratkan dia saat safar. Karena saum jadi lapar, jadi haus, akhirnya kewajiban selama saum, selama safarnya tidak tertunaikan. Umpamanya dari sini kita ke Surabaya umpamanya untuk sebuah keperluan safar. Akhirnya saum kita dah kuat sebab pakai kereta umpamanya yang bisnis atau yang eksekutif. Tapi lele sampai sana yang harusnya tujuan dari safarnya itu sehari beres, ini malah amruk sampai di sana. Istirahat 2-3 hari baru dia bisa bekerja. Jadi mengganggu kewajiban dia selama safarnya. Nah, kalau memang demikian maka lebih utama kalau dia ini berbuka tidak saum. Tapi kalau umpamanya dengan safar lalu saumnya tidak menghalangi tujuan safarnya, maka lebih utama saum. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasoma fahasanun wa man wajada dha'fan fa'aftara fahasanun. Para sahabat berpendapat siapa yang kuat untuk saum lalu dia saum ketika safar maka itu baik baginya. Tapi siapa orang yang lemah ketika safar lalu kalau saum menjadi lemah leles, lalu dia berbuka, maka berbuka itu baik untuknya. Contohnya umpamanya nih, orang di bulan Ramadan umroh. Berangkat atau terbang dari Jakarta jam 5. Terbang. Ketika di Jakarta jam 6.14 azan, jamaah umroh itu masih di pesawat, belum maghrib. Karena ketika terbang 1,5 jam,
itu sudah mungkin sampai di daerah India, Bangladesh. Itu belum maghrib, matahari masih moncorong, masih panas, masih bersinar, belum tenggelam, belum maghrib. Nggak boleh berbuka karena kapan kita maghrib berbuka itu ketika matahari di tempat kita tinggal itu sudah terbenam. Makanya beda antara orang Bandung dengan orang di waktu Indonesia Tengah di Bali umpamanya. Di pulau umpamanya Kalimantan, Sulawesi. Beda lagi dengan di Papua, bedanya sejam, bedanya 2 jam. Jangankan itu Bandung Jakarta aja beda. Bandung lebih dahulu 3 menit daripada Jakarta. Jangan sampai nih di Jakarta, di TV-TV nasional Jakarta sudah azan maghrib, di Masjid Umar bin Khattab masih belum. Padahal mestinya di sini lebih dahulu 3 menit daripada di Jakarta. Oleh karena itu maka waktu berbuka kita, waktunya itu disesuaikan dengan tempat kita berada. Jadi jangan sampai jamaah umroh jam 5 sore terbang, setengah 7 atau jam 6.15 lalu buka karena mengikuti waktu Jakarta padahal dia sudah ada di India. Saat itu matahari belum terbenam, ya nggak boleh berbuka. Kapan berbuka? Nanti kalau terbenam. Kapan? Kira-kira 4 jam setelah terbang. Jadi jam 9 atau lebih, jam 9:15 baru matahari terbit, baru berbuka saat itu. Jadi nambah 4 jam. Harusnya 13,5 jam, tambah 4 jadi berapa? 17,5 jam. Leles dah. Dikhawatirkan begitu mendarat ambruk sakit. Maka lebih baik berbuka saja. Tapi kalau orang terbiasa saum, apalagi melakukan intermittent fasting, terbiasa, saya mah jangankan 17,5 jam, 20 jam juga sudah terbiasa. Akhirnya dia kuat sampai di sana nggak masalah, maka saum lebih baik bagi dirinya. Hadis yang barusan riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baghawi dengan sanad yang sahih yang menunjukkan bahwa intinya orang yang safar lebih baik saum atau lebih baik berbuka tergantung kondisi masing-masing. Kalau dia kuat saum dan tidak ada madarat, tidak ada tidak ada masalah, tetap maslahat bagi dirinya, saum lebih baik bagi dirinya. Walaupun dia sedang safar. Tapi kalau umpamanya dia dengan saum akhirnya lemes, akhirnya timbul madarat, lebih baik dia berbuka. Itulah yang dimaksud dengan rukhsah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi orang-orang yang safar. Inilah orang pertama yang boleh tidak saum. Makanya kalau umpamanya kita Ramadan di bandara, banyak orang yang minum atau makan, dan dia penampilannya seorang muslim berjenggot, bergamis, pakai kopiah haji, Ramadan siang-siang, minum, makan. Gak masalah, pasti dia sedang safar. Dan orang yang safar dibolehkan untuk berbuka, ya. Tapi nanti wajib diqadha. Inilah orang pertama yang boleh tidak saum, yaitu orang yang safar. Kedua, orang yang sakit. Allah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka, tidak saum, sebagai rahmat dan kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit yang bagaimana yang membolehkan untuk berbuka?
Wal maradul mubihu lil fitri huwa alladhi yuaddi ma'as saum ila dhararin fin nafas aw ziyadati illatin aw yukhsha ma'ahu ta'akhurus shifa. Sakit yang menyebabkan dia boleh berbuka adalah sakit yang apabila di bawah saum menimbulkan madarat kepada dirinya, atau sembuhnya atau sakitnya tambah parah, atau susah sembuh kalau tidak berbuka. Umpamanya kita punya penyakit demam, atau itu salah satu di antara gejala tipes. Harus makan obat. Kalau nggak makan obat, itu bisa tambah parah. Atau sembuhnya akan lama. Maka bukan boleh, tapi dia harus berbuka. Kalau enggak, dirinya binasa. Dan Allah melarang hal itu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka dia nggak boleh saum. Kalau saum memperparah sakitnya atau menyebabkan sakitnya lama sembuhnya. Apalagi kalau menyebabkan kepada kematiannya. Maka dia nggak boleh saum. Harus berbuka demi kesembuhan, tapi nanti diqadha. Adapun penyakit yang apabila di bawah saum tidak madarat, tidak akan bertambah parah, tidak akan lama sembuh, tidak mengancam jiwanya, mau saum mau tidak, penyakitnya tidak terpengaruh. Umpamanya, contohnya cuma batuk pilek saja. Kalau batuk pilek di bawah saum berbahaya? Tidak. Bisa tambah parah? Tidak. Atau penyakit umpamanya cuma panu, saya mah tidak saum, sakit apa? Ada panu, ada kutil. Itu betul penyakit kulit. Tapi di bawah saum berpengaruh enggak? Sugan kalau umpamanya saum panu nanti tambah banyak, kutilnya tambah gede, apa begitu? Enggak. Enggak terpengaruh sama sekali. Maka sakit yang apabila di bawah saum tidak madarat, tidak boleh dia berbuka. Karena tidak ada illat, tidak ada sebab. Saumnya tidak madarat bagi dirinya. Jadi batasan sakit yang membolehkan berbuka adalah sakit yang apabila di bawah saum madarat. Bisa tambah parah atau lama sembuhnya, apalagi bisa menyebabkan kepada kematiannya, wajib dia berbuka. Tidak boleh saum. Karena saum berarti memperparah dirinya, menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, dan itu dilarang oleh Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Inilah orang kedua yang boleh tidak saum. Dua yang golongan tadi dia wajib mengqadha saumnya. Ketiga, al-haid wan nufasa. Ini khusus perempuan. Yang boleh tidak saum adalah yang haid dan nifas. Laki-laki nggak mungkin mengalami ini. Kalau laki-laki ada keluar darah dari kemaluannya, wah saya haid. Enggak, itu bukan haid, pasti penyakit itu. Kalau wanita ya haid. Atau nifas. Apa bedanya haid dengan nifas? Haid adalah darah yang keluar secara reguler. Setiap bulan itu rutin. Selama seminggu pasti keluar. Dan itu alami, normal, sehat. Yang seperti itu. Ya. Adapun nifas, darah yang keluar karena proses melahirkan. Mau melahirkan,
sudah tiba waktunya keluar darah. Nah, tetesan darah pertama yang keluar itu nifas. Wanita haid dia tidak boleh saum dan tidak boleh sholat. Dijawab bala, ya benar. Fadzalika nuqsanu diniha. Itu tanda kurangnya agama para wanita. Apabila wanita ini saum ketika haid, maka dia berdosa. Saumnya tidak sah dan tidak diterima, ya. Jadi orang yang haid dan orang yang nifas haram saum, haram sholat. Kalau dia sholat dan saum, maka sholat dan saumnya tidak sah, tidak diterima dan dia dosa. Kenapa? Karena istihza. Istihza itu mempermainkan, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Sama dengan kita sholat tapi tidak berwudu. Tidak wudu, terus kita sholat. Itu sama dengan mempermainkan Allah Azza wa Jalla. Tahu itu tidak sah. Tahu itu tidak boleh. Tapi dia tetap kekeh. Hanya karena malu oleh orang umpamanya. Makanya hadirin sekalian, kalau kita di tengah sholat batal, nggak kuat nahan keluar angin, akhirnya keluar. Batal. Sampai baunya menyebar. Akhirnya kita karena malu kalau kita keluar batal dari sholat, orang-orang tahu, oh si etata menyebarkan polusi teh. Akhirnya karena malu, terus dia sholat dalam keadaan batal, itu dosa besar. Tidak boleh begitu. Dia harus keluar dari shaf, berwudu, kemudian balik lagi, lanjutkan sholatnya mengikuti imam. Kalau ada rakaat yang kurang, sempurnakan. Apa ke tempat tadi? Enggak, tempat tadi mungkin sudah diisi orang. Ya sudah di belakang, apa boleh buat, ya. Jadi tidak boleh kita sholat dalam keadaan tidak suci. Kalau toh tetap sholat, tidak diterima. Bahkan dia berdosa. Maka demikian juga wanita yang haid dan nifas. Kalau dia haid nifas terus sholat, dia berdosa, maka sholatnya tidak diterima. Demikian juga saum. Tapi bukankah saum itu tidak disyaratkan suci? Kalau sedang saum kita menwa, terus ke WC, batal tidak saumnya? Tidak. Kalau sedang saum kita junub. Baik di awal Ramadan seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, waktu sahur kita melakukan hubungan suami istri lalu junub. Dalam keadaan junub adzan subuh. Kita masuk waktu saum dalam keadaan masih junub. Sah tidak saumnya? Sah. Karena penyebab junubnya dilakukan sebelum adzan. Atau siang hari kita tidur siang, mimpi basah, keluar sperma dari mimpi itu, junub. Batal tidak saum? Tidak batal. Karena tidak disengaja. Karena bukan keinginan kita, ya. Tapi kita junub hadas besar, iya. Sebab berhadas baik kecil ataupun besar ketika saum tidak membatalkan saum kita. Cuma batal wudunya kalau kita wudu. Kalau kita punya wudu. Kalau junub wajib mandi. Tapi kalau umpamanya kencing, BAB tidak wajib mandi. Cukup kita melakukan wudu saja. Jadi saum tidak berkaitan, tidak disyaratkan dengan harus suci. Yang junub pun boleh tetap saum. Seperti junubnya karena mimpi basah tidak disengaja. Lalu kenapa orang yang haid dan nifas tidak boleh saum? Begitulah ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Bukan karena tidak sucinya. Tapi begitulah ketetapan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan wanita haid dan nifas tidak boleh saum, ya sudah tidak saum gitu ya. Walaupun sekali lagi saum tidak disyaratkan harus suci. Inilah kelompok ketiga yang boleh tidak saum, bukan boleh, tidak boleh saum.
Kalau orang yang safar tadi boleh saum kalau dia kuat, mampu dan tidak madarat. Yang sakitnya tidak madarat ketika dibawa saum. Seperti batuk-batuk, pilek sedikit gitu ya. Dibawa saum enggak masalah, maka saumlah. Adapun yang haid dan nifas walaupun sehat, haram dia saum. Kalau toh saum, tidak sah saumnya dan tetap wajib diqadha dan dia dosa karena mempermainkan Allah Azza wa Jalla. Golongan keempat yang boleh tidak saum adalah asy-syekhul kabirul fani wal mar'atul ajuz. Orang tua manula yang sudah tua yang madarat apabila saum. Karena kondisi fisiknya sudah lemah. Di bawah saum sedikit udah lemes, akhirnya amruk sakit. Maka yang seperti ini boleh tidak saum. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asy-syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskina. Seorang lelaki tua dan wanita tua yang tidak mampu untuk saum, maka boleh berbuka. Lalu mereka berdua memberi makan seorang miskin setiap harinya, alias membayar fidyah. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika Ibnu Abbas membacakan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu saum, yutiqunahu itu berat melakukan saum. Mampu, tapi berat, bisa madarat, maka dia boleh berbuka tapi bayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Siapa orang ini? Kata Ibnu Abbas, huwa syekhul kabir alladzi la yastati'u siyam fayuftiru wa yut'imu an kulli yaumin miskinan nisfa sa' minal hanthah. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang tua yang tidak mampu saum, dia boleh berbuka lalu memberi makan setiap hari seorang miskin dengan setengah sok dari gandum. Setengah sok itu, satu sok itu 5 mud, 4 sampai 5 mud gitu. Jadi kalau setengah sok 2 mud. 2 mud itu, 1 mud itu apabila telapak tangan kita digabungkan lalu disidukkan ke gandum. Ini 1 mud. 2 mud berarti 2 begini. Nah, kalau umpamanya 1 sok 4 sampai 5 mud, kalau gandum beratnya sekitar 2,5 kilo. Kalau gandum 1 sok. Kalau beras lebih berat lagi. Bisa 3 kilo 1 soknya. Setengah sok berarti 1,5 kilo. Kalau orang Arab makanan pokoknya gandum yang diolah menjadi roti atau makanan lain. Kalau kita makanan pokoknya nggak ada gandum. Ada tapi jumlahnya sangat terbatas. Di supermarket ada gandum tapi terbatas. Dan orang sehari-hari sebagai bahan makanan pokok di Indonesia tidak makan gandum. Tapi beras. Beras 1 sok untuk zakat. Sekitar 3 kilo. Dan untuk fidyah setengah sok. Yaitu 1,5 kilogram beras ya. Setiap hari 1,5 kilo keluarkan. Kasih ke seorang fakir atau miskin ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan sanadnya adalah sahih. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, man adrakahul kibar falam yastati ayyasuma Ramadan fa alaihi likulli yaumin muddan min qamah.
siapa orang yang sudah tua dan tidak mampu saum, dia wajib memberikan 1 mud dari qamah. Qamah itu gandum tapi masih ada cangkangnya. Model padi di kita kalau beras. Kalau tadi hanta itu gandum yang sudah dikupas cangkangnya, tinggal bijinya. Ibarat berasnya di kita. Ya. Anas radhiyallahu an menyatakan annahu dha'ufa anis saum aman fasana jufnah tharid wa da'a 30 miskinan fa asba'ahum. Anas itu pada masa tuanya, sudah tua, tidak mampu saum, maka dia membuat makanan. Jufnah tharid, ini makanan yang mewah. Yaitu roti dicampur daging. Lalu dia memanggil 30 fakir miskin, lalu disuruh makan sekenyang-kenyangnya. Biasa dia makan. Kalau lebih baik ya lebih bagus. Umpamanya sehari-hari rata-rata makan dengan pindang, ada sayur-mayurnya, pas fidyah pakai daging ya bagus. Lebih baik daripada menu yang dia makan. Tapi kalau umpamanya tidak mampu, boleh dengan menu yang biasa dia makan. Yang enggak boleh adalah menu yang dia biasa makan, daging, ayam, sayur. Pas bayar fidyahnya dengan ikan teri. Atau hanya dengan umpamanya nasi goreng diperlukan uyah, diperlukan pecin, sudah saja. Itu tidak adil, ya, tidak boleh yang seperti itu. Inilah orang keempat yang boleh tidak saum, yaitu manula, orang tua, laki, perempuan yang sudah lanjut usia tidak mampu untuk melakukan saum. Maka boleh dia tidak saum, bahkan harus berbuka kalau saumnya madarat dan dia mengganti dengan fidyah. Kelompok kelima yang juga boleh tidak saum, ini juga khusus para kuat sampai maghrib, tapi berisiko. Sama dengan orang yang sakit tadi. Sama dengan orang tua yang sudah lemah. Kalau di bawah saum mungkin kuat sampai maghrib, tapi bisa amruk. Wanita yang hamil yang menyusui juga begitu, bisa kuat dia saum. Tapi berbahaya bagi dirinya dan bagi bayi yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik, tapi Anas bin Malik ini bukan Anas bin Malik yang menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Ka'ab Al-Ansari. Dia ini berkata dia sudah masuk Islam duluan, ya. Tapi kaumnya belum. Di daerahnya orang-orang masih pada kafir. Kata Anas, gharat alaina khailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu Rasul sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yataghadda. Suatu saat kuda-kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang kaum kami. Kaum Anas Al-Ka'abi ini. Karena masih belum Islam. Nah, lalu setelah beres, di sela-sela istirahat, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati beliau sedang makan di siang hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udnu fakul." Mendekatlah kamu dan makanlah bersamaku. Apa kata dia? Qultu inni shaim. Aku menjawab aku sedang saum. Jadi tidak mau makan. Dan berkata Rasul SAW, Udnu uhaddithuka anis saum. Inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a anil musafir syatra shalah wa anil hamil wardu wal murdi as-saum. Kata Rasul SAW, mendekatlah kamu. Akan aku sampaikan kepadamu tentang saum.
Sesungguhnya Allah telah membebaskan saum bagi orang yang telah membebaskan atau memberikan keringanan bagi musafir setengah sholat. Yang biasanya 4 rakaat jadi 2, namanya apa? Qasar. Dan telah membebaskan orang yang hamil dan menyusui dari saum. Jadi yang safar boleh dia mengqasar sholat dan boleh dia berbuka. Dan telah bebas orang yang menyusui dan orang yang hamil. Tapi kekeh dia tidak mau apa? Berbuka. Apa akibatnya? Di akhir waktu dia menyesal. Dia sampai berkata, wallahi laqad qalahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Nabi SAW telah mengatakan hal itu. Yaitu orang yang musafir, orang yang menyusui dan orang yang wanita yang hamil boleh tidak saum. Ya, lalu dia menyatakan wa ya lahfan nafsi alla akuna ta'imtu ta'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyesal kenapa dulu aku tidak makan makanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap bertahan saum padahal lagi safar karena lagi perang menyerang kaum yang lain. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil dan menyusui diberi rukhsah untuk tidak saum, maka wanita yang hamil dan menyusui juga tidak saum. Lalu apa yang dia lakukan? Apakah qadha ataukah fidyah? Ulama ikhtilaf. Tapi yang lebih rajih adalah orang ini bayar fidyah. Kenapa? Karena yang hanya mengqadha hanya 3 orang. Pertama yang sakit, kedua yang safar, ketiga wanita haid dan nifas, sudah. Selain itu, maka termasuk ke dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang-orang yang tidak mampu saum atau berat saum, maka ini fidyah. Wanita yang hamil dan menyusui, dia tidak sakit, dia tidak safar, dia tidak haid dan nifas. Maka bukan qadha, tapi dia termasuk orang yang berat melakukan saum. Maka dia harus membayar fidyah. Bisa 2 caranya, yaitu bisa memberi makan langsung jadi 1 porsi untuk sehari kepada 1 fakir miskin, bisa mentahan. Mentahannya bukan uang, tapi mentahan itu maksudnya berasnya, bahan makanan pokoknya setengah sok. Yaitu apa? Sekitar 1,5 kilogram beras, ya. Diberikan kepada salah 1 fakir miskin. Inilah 5 golongan yang boleh tidak saum. Pertama musafir, kedua orang yang sakit, ketiga wanita yang haid dan nifas, keempatnya orang yang sudah sangat tua, kelima wanita yang hamil dan menyusui. Nah, sekarang ada orang bukan 5-5-nya, dia masih muda, dia tidak safar, tapi dia punya penyakit permanen, kronis, selama hidupnya nggak bisa saum. Maka orang ini masuk ke dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu, bayar fidyah, ya. Bukan harus diqadha karena permanen. Nanti habis Ramadan juga tetap mahnya itu kronis, nggak bisa bawa saum, maka orang ini dibolehkan untuk membayar fidyah. Inilah kajian kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Cung. Ya Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Izin bertanya mengenai pendapat para ulama. Kami atau saya sendiri sebagai orang awam, bagaimana menyikapi satu permasalahan, kemudian permasalahan itu emang sudah ditimbang oleh para ulama, kemudian
adanya ikhtilaf untuk menentukan hukum yang artinya menurut saya setidaknya yang paling gampang yang mana nih? Itu seperti apa Ustaz? Syukran jazakallah. Contoh. Contohnya mungkin seperti ada yang ikhtilaf masalah sholat, ada yang menyatakan orang yang tidak mengerjakan sholat dengan sengaja dia kafir. Kemudian ada ulama lagi menyatakan dia tidak kafir tapi harus dibunuh atau seperti apa gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau ada masalah yang ulama mayoritas berpendapat A, tapi ada sebagian yang berpendapat B, ikutlah yang mayoritas. Mayoritas itu jumhur, itu lebih kuat. Contohnya umpamanya orang yang tidak sholat, orang muslim yang tidak sholat. Apa dia kafir atau tidak? Tergantung. Kalau dia tidak sholatnya karena mengingkari kewajibannya, disuruh sholat, ngapain sholat buang-buang waktu? Nggak wajib kok, maka kafir dia. Kafirnya bukan karena meninggalkan sholatnya, tapi karena tidak wajibkan apa yang Allah wajibkan, mengingkari kewajiban sholat. Dia kufur walaupun sholat. Menurut saya sholatnya tidak wajib lah. Tapi kenapa kamu sholat? Karena tenang. Tapi nggak wajib, kalau saya nggak sholat nggak dosa. Dia kafir walaupun sholat. Nah, kalau orang tidak sholat karena mengingkari kewajibannya, kufur. Kedua, orang sholat masih meyakini kewajiban sholatnya. Tapi dia mengabaikan sholat karena hawa nafsu. Baik sama sekali nggak pernah sholat atau sholatnya cuma setahun 2 kali. Itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha saja. Atau hanya sekali sepekan, yaitu pada hari Jumat saja. Yang 5 waktunya tidak. Lalu ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Iya, dosa saya. Daharore amat kumaha. Dia masih mengakui kewajiban sholatnya. Bagaimana hukum orang ini? Jumhur ulama menyatakan orang ini masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Dia tidak kafir. Itu jumhur ulama seperti itu. Karena masih mengakui kewajiban sholatnya. Terus apa bedanya dia dianggap kafir atau tidak? Ya beda. Hukumnya beda. Kalau dia belum kafir, kita tetap kalau berjumpa salam, menyampaikan assalamualaikum. Kalau dia sakit kita tengok. Dan kalau dia mati disolatkan, didoakan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau dia dianggap kafir, nggak boleh salam. Kalau dia mati jangan disolatkan, jangan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu beda ya, jelas beda. Dan kalau dia menjadi imam nanti suatu saat sekali-kali sholat, kalau dia kafir nggak boleh jadi imam. Kalau dia menikahkan anaknya muslim, anak perempuan, nggak boleh dia jadi wali. Jadi kafir atau tidaknya itu rentetannya pada bab fikih, bab muamalah itu besar. Maka orang yang tidak sholat karena hawa nafsu tapi tetap meyakini kewajiban sholat dan meyakini dirinya dosa, jumhur ulama menyatakan dia muslim dan tidak kafir. Ada enggak yang mengkafirkan? Ada. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Itu beredar video setiap saum, pertanyaan orang ke Syekh Al-Utsaimin, beliau sudah meninggal rahimahullah. Ya Syekh, bagaimana orang yang saum tapi tidak sholat? Beliau tegas, sampaikan kepada dia. Saumnya tidak sah, tidak diterima. Dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Itu, walaupun masih mengakui kewajiban sholatnya. Berdasarkan hadis sahih, Nabi SAW menyatakan pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Nah, itu pendapat sebagian ulama ya. Terus bagaimana sikap kita yang awam? Pertama, lebih selamat mengikuti pendapat jumhur ulama. Ya.
Itu yang lebih utama. Ini contoh. Contoh kedua umpamanya. Sepakat para ulama mengharamkan rokok. Tapi ada sebagian yang mengisyaratkan rokok boleh. Contoh utama adalah dua imam dari Yaman, dari Son'a. Pertama Imam As-Son'ani, penyusun kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Yang kedua Imam Asy-Syaukani. Tapi dia hanya ditanya tentang hukum menggunakan tembakau. Beliau ditanya, ma hukmu isti'malu syajaratut tanbak. Bagaimana hukum menggunakan pohon tembakau? Hal yajuzu isti'maluha bisifatil lati yasta'miluha kathiru minan nasil an. Apakah boleh menggunakan pohon tembakau seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang? Zaman sekarang itu zaman Imam Asy-Syaukani. Itu sekitar 300 atau 400 tahun yang lalu. Imam As-Son'ani hidup pada abad ke-12 Hijriah atau abad 18 Masehi. 400 tahun yang lalu. Tapi tidak dijelaskan bagaimana cara menggunakan tembakau saat itu. Apakah dengan dirokok atau dengan cara selain itu. Contohnya tembakau bisa dipakai untuk bahasa Sunda nyisig nyepah. Apa bahasa Indonesia nak? Nyisig. Makan sirih ya. Sirih itu dicampur ada apu, ada gambir, naon gambir bahasa Indonesia nak? Gambir naon bahasa Indonesia. Termasuk tembakau, ada cengkih. Terus dikunyah atau yang sudah tua banget ditutup, setelah agak lembut baru dimakan. Salah satu fihi dhararun ajilan au ajilan, atau di dalamnya mengandung madarat baik segera ataupun dalam jangka waktu panjang, maka baru haram. Kalau tidak maka tidak haram. Dan tembakau kata beliau tidak termasuk tiga-tiganya. Tembakau itu tidak memabukkan, kedua tidak berupa racun yang membunuh, ketiga tidak memadorotkan, tidak membahayakan baik segera ataupun dalam jangka waktu panjang. Ini penjelasan Imam Asy-Syaukani. Ada dua kemungkinan penggunaan tembakau yang dianggap tidak madorot saat itu. Pertama bukan dirokok, mungkin disepah gitu ya. Atau yang kedua, penelitian tentang tembakau yang dirokok saat itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan mengadakan penelitian, semua ahli kesehatan, dokter menyatakan bahaya besar. Ke paru-paru, ke jantung, ke ginjal, kemana-mana gitu ya. Dulu pemerintah menetapkan keharusan setiap produsen rokok wajib mencantumkan merokok bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya, impotensi, kanker jantung, segala macam ya. Itu sudah sangat tegas. Sekarang lebih tegas lagi. Apa? Merokok membunuhmu. Semua orang sepakat, berarti madarat. Jadi Imam Asy-Syaukani dianggap menghalalkan. Itu karena tidak menganggap rokok itu berbahaya saat itu. Kalau memang penggunaan tembakau saat itu dirokok. Ada kemungkinan tidak dirokok mungkin. Nah, sebab beliau menyatakan au fihi dhararun fil ajil wal ajil. Atau di dalamnya ada bahaya baik segera ataupun jangka waktu panjang. Baru ini haram. Oleh karena itu menghalalkan rokok hanya karena perkataan Imam Asy-Syaukani atau Imam As-Son'ani ini enggak nyambung. Karena beliau menyatakan di dalamnya kalau ada yang berbahaya maka haram.
Dan tembakau bukan rokok, tembakau tidak laisa fihi dharar, tidak memiliki bahaya. Bayangkan, ada dua kemungkinan tadi. Mungkin penggunaannya bukan di rokok. Yang kedua mungkin di rokok tapi penelitian satu belum menemukan bahaya. Sekarang sudah diketahui bahayanya. Tak ada yang protes ketika pemerintah menyatakan merokok membunuh. Nggak ada yang protes termasuk produsen rokok. Nggak ada yang protes. Tapi tetap rokok laku nggak walaupun dituliskan rokok membunuh, laku? Masih laku. Orang terkaya Indonesia itu produsen rokok. Bahkan di dunia juga ya. Nah oleh karena itulah maka menghalalkan rokok hanya karena perkataan Imam As-Sun'ani dengan Imam Asy-Syaukani itu sama sekali tidak nyambung. Mungkin pertama penggunaannya bukan di rokok. Yang kedua, mungkin di rokok tapi penelitian belum menemukan bahaya. Maka Imam Asy-Syaukani menyatakan au fihi dhararun fil ajil wal ajil. Kalau ada bahaya dari tembakau, baik segera ataupun tertunda, maka kalau ada bahaya jadi haram. Nah, inilah kesepakatan para ulama. Saya tidak menemukan ada ulama lain yang menghalalkan rokok selain dua orang ini, tapi dengan makna seperti yang tadi disebutkan. Siapa yang menghalalkan rokok, apalagi membandingkan dengan makanan dan seterusnya, itu pengekor hawa nafsu. Dia tidak bisa meninggalkan rokoknya ketika terketahui, bukan malu terus tobat terus ini buruk ya jangan diikuti. Kalau itu salut kita, pasti semua orang salut, ini mah halal kok, so what? Akhirnya apa? Pengikutnya yang tadinya sudah berhenti merokok, ikut-ikutan ngerokok. Na'udzubillah. Dia terkena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan dalam Islam, seperti menghalalkan rokok umpamanya. Diungkap dalil-dalil, tapi bukan dari Quran Sunnah. Juga bukan dari kaidah usul fikih. Kelihatan orang ini nggak faham usul fikih. Maka para ulama semua yang faham usul fikih, semuanya sepakat mengharamkan. Adapun yang dia katakan usul furu' menunjukkan omongan nggak paham usul fiqh. Oleh karena itu dia berijtihad dengan kebodohan. Hasil ijtihadnya bertolak belakang dengan ijtihad para mujtahid. Ini jangan dikatakan ikhtilaf antara para ulama, bukan ikhtilaf. Ulama sepakat kok. Tapi ini inhiraf. Inhiraf itu apa? Menyimpang. Coba bayangkan kalau umpamanya kita menyatakan 2 kali 3 itu 6. Ada orang yang berpendapat menurut saya 2 kali 3 itu 8. Kita katakan salah, oh ini ikhtilaf. Kita saling menghormati saja. Keyakinan saya begini, keyakinan antum begitu. Bisa nggak dibiarkan? Nggak bisa, nanti akan banyak benturan dalam kehidupan sosial. Contohnya apa? Umpamanya tukang orang yang berpendapat 3 kali 2 itu 8, dia jualan bala-bala. Satunya 2.000. Kita beli 3. Berapa ini mang? 2.000. Saya beli 3. Dibayar 6.000. Kata dia 8.000 dong. Kan 2 kali 3? 8. Kita bilang 2 kali 3, 6. Berebut, berantem tuh. Iya enggak? Enggak boleh tolerir yang seperti ini. Orang yang menghalalkan rokok umpamanya, akhirnya di tengah kerumunan rokok, orang lain terganggu. Orang lain dapat madarat. Bahkan disebut perokok pasif lebih berisiko daripada perokok aktif. Dia bisa lebih rentan terkena penyakit paru-paru atau asma atau yang lain-lain ya. Jadi jelas-jelas madarat untuk dirinya, madarat untuk orang lain ya.
maka kita tidak boleh untuk berpegang kepada pendapat yang syadz yang seperti ini, apalagi ini hanya lahir dari hawa nafsu ya. Wallahu a'lam bissawab. Zain satulah. Dari Anissa, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, maaf pertanyaan di luar tema. Harus bagaimana sikap istri jika suami tidak mau puasa? Apa masih punya pahala bagi si istri yang melayani? Atur nuhun Ustadz. Iya, dia tidak saum padahal tidak ada uzur gitu. Tidak sakit, tidak safar. Kalau ada uzur, sakit, safar atau yang sejenis itu ya dia tidak dosa. Dia mungkin mengqadha atau kalau tidak mampu mengqadha juga bayar fidyah gitu ya. Ya tetap dia tidak dosa dan wajib istri melayani. Tapi kalau dia tidak saum itu karena hawa nafsu, maka ini dosa besar. Dosa tidak sholat, dosa tidak saum, dosa mengabaikan hak Allah lebih besar daripada dosa mabuk, dosa berzina, dosa maling, dosa merampok, dosa membunuh. Karena yang dia rampas adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak sesama manusia semata-mata. Maka berdasarkan hal itu, sebagian ulama menyatakan mengingkari satu di antara rukun Islam kufur dia. Dia mengingkari sholat, mengingkari saum, mengingkari zakat, mengingkari haji bagi yang mampu, maka dia kufur. Coba tanya kenapa dia tidak saum. Kalau menyatakan ngapain saum, wajib enggak, cuma lapar aja, dia kufur dengan ucapannya. Kalau sudah kufur, pernikahannya fasakh, bukan cerai. Fasakh itu otomatis rusak, bukan suami istri lagi. Tapi kalau dia umpamanya, iya sih wajib, tapi gimana? Saya kalau lihat rendang itu cendol, aduh gak kuat umpama. Akhirnya dia karena hawa nafsunya tidak saum. Nah setelah dinasihat tetap ngeyel begitu, maka istri berhak mengajukan gugat cerai kepada suami yang nyata-nyata berani menentang aturan Allah, baik mengabaikan kewajiban ataupun melanggar larangan. Kalau ada seorang suami atau istri umpamanya, dia mabuk, dia judi, dia riba, diketahui diyakini keharamannya, tapi tetap ngeyel begitu, dinasihati juga tetap, maka boleh pasangannya menuntut cerai. Ya. Daripada celaka dua-duanya dunia dan akhirat. Nah kalau ada orang saum tanpa uzur, apakah bisa diganti? Enggak bisa diganti. Tidak bisa diqadha dengan walaupun seumur hidup. Yang harus dia lakukan adalah dia tobat dari hal itu, memperbanyak ibadah yang wajib dan sunnah, terutama memperbanyak saum sunnah. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita kembali berjumpa besok. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.